Lelaki tua ini mencoba. Aku menemui orang mulia ketika bertemu air. Ini berakhir dengan 20. Kamu mau apa? Aku, Taekwondo saya adalah tingkat hitam kelima. Jangan membayangkan hal-hal yang tidak pantas untuk saya, cantik. Kamu tidak akan memerasku, kan? Seperti yang sering dikatakan, orang melihat keuntungan datang tapi tidak melihat bahayanya. Ikan melihat umpan datang tapi tidak melihat bahayanya. Jika saya tidak salah lihat, cantik, pasti rumahmu adalah keluarga kaya raya. Di rumahmu kamu pasti sangat dimanja. Lalu apa lagi? Azure Dragon memotong pinggang. Api Sukue menyala. Hari ini kamu akan mengambil alih pekerjaan yang diatur keluargamu. Dan posisinya juga tidak rendah, kan? Sungguh mengagumkan. Kamu benar-benar luar biasa. Tapi, kenapa kamu bilang aku mengalami masalah? Hei, aku sudah bilang, kan? Hari ini kamu akan mengambil alih pekerjaan yang diatur keluargamu. Pasti ada yang dibayar untuk membuatmu tidak nyaman. Lihatlah si merah ini, si penjahat. Gila. Coba saja pulang dan lihat sendiri. Melihat influencer ini begitu berani, baik hati membantumu, tapi kau malah memukulnya. Sungguh penipu. Penjahat. Ah. Tertawa bodoh. Jika ingin menyelesaikan masalah, mulailah dari aspek sumber daya manusia. Kalau bukan karena kamu adalah orang penting bagiku, aku malas untuk melepaskannya. Ini yang Anda minta, Liu Zong, laporan keuangan bulan lalu. Panggil manajer dari Departemen Pemasaran dan Departemen Sumber Daya Manusia. Manajer Liu harus mengurusnya. Laporan keuangan mengalami kerugian. Apakah apa yang dia katakan benar? Ah, tidak ada. Manajer tidak di sini, sedang tidak ada kerjaan. Saya datang untuk berkumpul makan bersama kalian. Apa yang kalian lakukan? Ah, ayo cepat, jangan terburu-buru, kumpul. Selamat pagi, Master. Tidur nyenyak ya? Baru datang, siap-siap. Kamu bilang di telepon kamu sedang meditasi. Di sini. Kali ini guru benar-benar akan menutup diri. Menutup berapa lama? Aku juga kembali tetapi waktu ini pasti panjang. Periode Tianhuo sudah berlalu. 5 tahun telah berlalu. Metode ini tidak akan berhasil jika terus seperti ini. Ini adalah hal yang guru tinggalkan di dunia. Kamu pergi ke grup Baihua untuk mencari presiden mereka. Tunjukkan kepada mereka liontin ini dan surat ini. Mereka pasti tahu. Benarkah, guru, datang sungguh-sungguh? Selamat pagi, tidak ada yang penting, silakan pergi. Saya masih harus bernyanyi karaoke. Nanti akan ada beberapa teman dekat yang datang, oh ya. Kompor tidak bisa dipadamkan. Saya mencari kalian yang lain. Saya juga tidak bercanda. Apa yang terjadi? Ada apa dengan semua orang di sini? Tertawa mati. Apa yang terjadi denganmu? Kalau kalian tidak bahagia, saya akan. Biarkan dia lihat trik apa yang bisa dia lakukan untuk istirahat.
Halo, halo. Apakah ini Anda, Tuan? Ya, saya, Tuan. Dia belum datang. Saya sekarang di bawah gedung perusahaan. Cepatlah pergi. Terima kasih, Tuan Muda Desa. Tangan saya terlambat. Mohon maaf atas kesalahan ini. Itu kamu. Liu Zong, orang ini adalah orang yang tidak bisa kalian lawan. Dengar-dengar kamu baru saja ke rumahmu. Tahu, ya ini adalah Tuan Muda. Sudahlah, sudah, lain kali jangan lagi tidak mengikuti kamu. Tidak menyangka Presiden Bunga Group ternyata adalah kamu yang bodoh. Aku tidak menyangka Xianxia akan membicarakanku. Kakak, bagaimana berbicara dengan saya? Ini tidak tahu kemana minum teh. Ah, kataku tempat kalian ini terlalu sulit ditemukan. Beruntung saya menghitung jari jemari saya baru kembali. Semua pintu departemen di perusahaan dipindahkan sekali. Juga tidak tahu bagaimana memberitahu Anda. Namun nomor teleponnya tidak berubah. Bagaimana, gadis bodoh, apakah grup mengalami masalah? Kata pemuda ini benar. Iya, Anda maksud siapa? Bagian pemasaran dan dua manajer departemen sumber daya manusia bekerja sama untuk menjual informasi karyawan. Syukurlah ditemukan lebih awal. Kalau tidak, bisa jadi masalah besar. Cepat masuk. Jangan seperti itu. Meskipun kamu adalah pangeran, kamu tetap harus bertanggung jawab secara hukum. Tolonglah. Aku bermaksud. Beri aku uang. Aku baru saja naik taksi dan masih berhutang $500 pada supirnya. Kamu segera kirim orang untuk memberikan mereka uang itu. Kenapa tidak bilang dari awal? Jika masalahnya bisa diselesaikan dengan uang, maka bukan masalah sebenarnya. Ini adalah pelajaran yang diajarkan kakekku sejak kecil. Oh, baiklah. Maka berikan saja orang lebih banyak waktu. Lagi pula di zaman ini, percaya pada kata-kata orang lain dengan mudah itu bodoh. Aku rasa aku tidak akan pergi. Lebih baik aku jelaskan nanti. Aku tidak mau rugi. Baik-baik saja. Ayo pergi. Uangnya sudah sampai. Gadis kecil, apa maksudmu memanggilku untuk turun tangan? Aku dengar dari kakek. 3 tahun yang lalu, kakek buyut ditangkap oleh perampok gunung, kemudian hampir kehilangan nyawanya, tetapi diselamatkan oleh seorang pemimpin. Kakek saya menderita kanker darah, juga karena bantuan dari Sang Immortal. Sang Immortal berbuat baik kepada keluarga kami. Jadi kakek selalu menganggap Sang Immortal sebagai yang utama, dan mengingatkan kami untuk patuh kepada Sang Immortal. Sayangnya, waktu tidak lama, Sang Immortal kemudian meremehkan. Siapa yang bilang orang tua itu mati? Apakah kakek itu hidup dengan baik? Oh, benar. Seharusnya itu nenekku. Sudah bertahun-tahun aku meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Tolong siapkan aku sebuah kamar di asrama, agar aku bisa tinggal di sana. Nenekku suka perhiasan. Itu tidak mungkin. Ini kamu tidak perlu khawatir, tidak perlu ribut, tidak perlu cemas ya. Masih belum tahu namamu, lebih baik dari hubungan manusia, tinggal di rumah. Qin Zai. Dengar-dengar 3 tahun yang lalu, Tuan Qin Song dan kepala keluarga mereka, Qin Ziji, meninggal karena kecelakaan. Ada masalah apa dengan keluarga Qin? Saya mendengar 3 tahun yang lalu, Tuan Qin Song dan kepala keluarga mereka selalu tinggal bersama. Saudara perempuan kedua, kenapa kamu datang? Apakah ini tempat yang seharusnya kamu datangi? Bukan maksudku untuk menyalahkanmu. Sister Suelan, nenek sudah bilang sebelumnya, dia tidak ingin melihatmu di rumah ini. Kamu datang hanya untuk dicaci, kan, kakak ipar? Aku hanya ingin berbakti untuk Ziji. Tidak ada maksud lain. Ini bukan urusanmu. Keluarga kita yang besar ini masih tidak bisa merawat nenek satu ini. Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Saudara ipar kedua. Saudara ipar kedua. Saudara ipar kedua. Ibu paling suka makan jiaozi yang aku buat. Bawa untuk ibu ya.
Jiaoxi apa yang diinginkan kakak ipar? Mi panjang umur, sekeluarga kami tidak suka. Aku lihat kamu hanya ingin masuk untuk makan dan minum. Sungguh sial. Bermain-main jadi tamu. Melihatmu saja sudah membuatku marah. Berhenti. Yo. Zhang Xuelan sudah hebat sekarang. Dari mana dia mendapatkan pria tampan ini? Musim ini benar-benar menyedihkan. Sudah mati masih harus repot. Apa? Mau bertindak di sini? Ini adalah rumah Qin. Kau berani menyentuhku. Apa yang ingin kau katakan? Apa yang ingin kau katakan? Aku bilang suaminya sudah mati dan masih harus diselingkuhi. Kau berani memukulku. Ini adalah rumah keluarga Qin. Hari ini aku harus membunuhmu. Kita berdua yang brengsek ini harus mati. Apa ayah baik-baik saja? Anak tidak berbakti. Membuatmu menderita. Ibu bukan sedang bermimpi. Xiao Hao. Kau sudah kembali. HMPH. Aku ingin tahu siapa yang berani bertindak semena-mena di keluarga Qinku. HMPH, saya ingin tahu siapa yang berani berbuat sembarangan di keluarga Qin saya. Hanya anak kecil ini. Hari ini saya harus membuatmu tahu mengapa bunga bisa begitu merah. Paman kedua. Mulutmu masih saja kotor. Seharusnya makan di toilet. Paman kedua, kamu juga seharusnya mengawasi. Salahnya memang makan kotor. Tapi keluar dan mengeluarkan kata-kata kasar itu tidak seharusnya. Kamu setuju, kan? Qin Hao, kamu anak sialan ini ternyata masih hidup. Bibi kedua. Tadi tekanan saat memijat wajah terlalu kuat, ya? Perlu tidak kalau saya melakukan pijat seluruh tubuh? Nanti kamu sebagai generasi muda. Begitu cara berbicara dengan orang tua. Qin Hao. Sebagai yang lebih muda, bagaimana kamu berbicara dengan yang lebih tua? Percaya tidak kalau saya suruh nenekmu mengusirmu dari keluarga Qin? Hari ini adalah hari yang bahagia. Jangan paksa saya untuk bertindak di hari yang bahagia ini. Mengapa kamu tidak menghentikan mereka? Apa kamu masih seorang pria? Pecundang. Bersilakan. Ini akan memberi saya banyak masalah. Rambut panjang, pengetahuan pendek. Anak itu bangkit kembali dari kematian. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Silakan ikuti dan lihat. Seorang anak pemula. Kami masih belum bisa menanganinya. Bocah itu bangkit dari kematian. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Ikuti dia dan lihat. Seorang bocah pemula. Kita masih bisa menanganinya. Ibu. Apa sebenarnya terjadi? Mengapa dia memperlakukanmu seperti ini? 4 tahun lalu, kakekmu dan ayahmu terlibat dalam kecelakaan mobil. Aku tahu itu. Jadi mereka mengusirmu dari keluarga Qin. Aku baik-baik saja. Ibu tidak apa-apa.
Kamu jangan bertindak sembarangan. Jangan melakukan hal bodoh. Mereka akan membalas dendam padamu. Ibu tidak bisa tanpamu. Tenang saja. Apa yang kau utang, akan ku minta kembali 2 kali lipat. Ibu. Anak ketiga sudah datang. Dia juga membawa Zhang Suelan. Kau bukan sudah terkena bencana 5 tahun yang lalu? Kamu masih hidup. Setelah itu, apakah kamu membawa hadiah? Kalau sudah datang, mari kita makan bersama. Biarkan mereka duduk di luar dan mengantarkan makanan untukmu. Malam ini tidak ada istri untuk dimakan. Bagaimana cara berbicara dengan orang yang lebih tua? Orang tuamu tidak mengajarkanmu untuk menghormati yang lebih tua. Hormati. Orang tuaku memang pernah bilang untuk menghormati. Tapi, kamu datang hari ini hanya untuk membuatku marah, kan? Percaya atau tidak, aku bisa mengusir kamu dan anakmu dari keluarga Qin. Bukan itu, Naicha, jangan salah paham. Aku tidak ingin membuatmu marah. Aku ingin semua yang ada di sini merasa marah. Kau benar-benar sudah kelewatan. Ibu jangan marah ya. Memarahi orang seperti itu tidak sepadan. Itu saja, Ibu. Kalian berdua saja kalah. Malapetaka keluarga. Malapetaka keluarga. Kalian berdua keluar dari sini. Bos, kamu juga tidak lihat apa yang sudah aku lakukan untukmu hari ini. Bai Hua Zizun. Sungguh Bai Hua Zizun. Ibu, Bai Hua Zicun itu harus kamu lihat dengan teliti. Orang itu Bai Hua Zicun belum dijual. Gimana dia bisa mendapatkannya? Sekali lihat, entah itu palsu atau dicuri. Warnanya tidak mahal. Mengapa kristal di atas berwarna merah muda? Saya mendengar bahwa Bai Hua Zizun membuat satu set edisi terbatas. Menggunakan kristal merah muda, dibuat terbatas hanya 10 di seluruh dunia. Hanya diberikan, tidak dijual. Pengerjaannya memang bagus. Sayangnya, itu palsu dan dia tidak tahu. Ayah, lihat mereka itu seperti belum pernah melihat dunia. Qin Hao, maksudmu apa? Kau hanya menggunakan ini untuk mempermalukan nenekmu. Aku ini cucu kecil. Kau pergi sana. Di keluarga Qin tidak ada cucu seperti dirimu. Li Hao, kau juga keterlaluan. Saya ingin kamu mengerti. Bagaimana bisa bersikap semena-mena seperti ini? Hari ini tidak menerapkan hukum keluarga, jadi kamu tidak tahu apa itu batasan. Ini sudah keterlaluan. Setelah menerapkan hukum keluarga, seharusnya mulai dari nol. Ibu, kakak, dan adik semuanya masih muda, tidak mengerti. Dia menjadi seperti ini dan kamu memiliki tanggung jawab yang tidak bisa ditolak. Mengapa tadi saat mencaci, kamu tidak menyebut dia tidak tahu diri? Ibu. Ibu, tidak apa-apa kok. Tenang saja, mereka belum berani melakukan apapun. Kamu ini keturunan Qin yang tidak tahu malu. Beruntung Zhang Suelan seperti keluar dari Qin Family, jika tidak terkenal. Dari sekarang, tidak ada lagi Qin Hao di keluarga Qin, tidak ada lagi Zhang Suelan. Baik. Baik. Adik ipar. Saya rasa kakak iparmu sangat prihatin. Melihat hubungan kita yang sudah bertahun-tahun, saya akan bantu panggilkan mobil pindahan untukmu. Bawa semua barangmu dari keluarga Qin. Cepat suruh mereka pergi. Segera tinggalkan Qin Xiang. Saya tidak ingin melihat mereka sedetik pun. Nyonya, ada kabar baik.
Yoh yoh yoh. Ada apa? Cepat katakan. Bicaranya tidak lancar. Jangan harap gaji bulan ini. Tamu terhormat, dia adalah Presiden Grup Baihua. Liu Qing, Presiden Grup Baihua. Dia datang untuk apa? Cepat, cepat, masukkan tamu yang mulia ini. Ibunya tidak mungkin. Pasti Qin Hao yang mencuri porselen bunga itu. Orang-orang datang menuntut ke sini. Qin Han, kau ini pencuri keji. Kau membawa ribuan tentara dengan porselen bunga ini. Kau melakukannya untuk menuduh keluarga Qin kita, bukan? Sekarang orang itu datang ke sini. Kamu harus menjelaskan dengan jelas. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin kami. Benar, jangan biarkan dia pergi. Saya akan melapor ke polisi dan menangkapnya. Cukup, masalah ini tidak bisa dilaporkan ke polisi. Baihua Group tidak melapor. Ini membuktikan mereka tidak ingin memperbesar masalah. Kita juga tidak perlu panik. Kalau mereka menuntut pertanggungjawaban, kita tinggal serahkan dia saja. Barang dan orangnya tertangkap basah. Itu sudah dianggap memberi penjelasan. Yo Hao Hao tidak akan melakukan hal seperti itu. Kalian pasti salah paham. HMPH, salah paham? Sekarang presiden perusahaan sudah datang ke sini. Masih bilang ini salah paham. Semuanya karena aku yang dulu terlalu lembut hati. Tidak mengusir kalian keluar dari keluarga Qin. Aduh, sungguh tidak berperasaan. Selamat ulang tahun, Nenek Li, semoga panjang umur. Selamat ulang tahun. Cepat, cepat, cepat. Selamat datang tamu terhormat. Nyonya tua, ini sedikit ucapan terima kasih saya. Mohon terima dengan senang hati. Terima kasih Pak Liu. Silakan masuk, silakan masuk. Tidak perlu Nyonya tua, saya mencari Qin Shao. Kamu ini Qin Shao, sekarang ada di sini bersama Liu Zong. Kalau dipikir-pikir, kita juga bisa dibilang satu keluarga. Qin Shao yang kamu maksud ini siapa ya? Liu Zong, apa kamu salah lihat? Qin Hao memang dari keluarga Qin kita. Tapi baru saja menikah. Siapa dari kita yang keluarga Qin? Siapa yang salah? Keluarga Qin. Kenapa? Rasanya banyak sekali masalah. Apa yang terjadi? Kenapa saya merasa orang-orang di keluargamu terlalu disayangi? Menyukai orang lain? Bilangnya panjang ceritanya. Hei Hao Hao. Ini bagaimana? Tenang saja, Ma, tidak apa-apa, semuanya ada saya. Noh. Noh, ya. Xiao Hao, kamu dan Presiden Liu duduk sebentar. Saya akan mengatur ruangan khusus untukmu, Yuah. Ambillah yang seruni 1000 bunga itu, iya. Kenapa tidak mengusirku dari keluarga Chen? Nenekku yang baik. Hao Hao, salah paham, semua salah paham. Tadi kami semua hanya bercanda denganmu. Kami pikir kamu sudah lama tidak kembali, ingin menghiburmu. Ah iya. Tadi semua orang cuma bercanda denganmu. Oh begitu ya. Kalau begitu tidak apa-apa. Ayo simpan lili agung itu. Xiao Hao, itu bukan untuk diberikan padaku. Nenek. Aku juga hanya bercanda denganmu. Ini terlalu menyakitkan. Saya rasa ini sudah berlebihan. Meskipun saya tidak mengerti latar belakangnya, tapi Qin Hao bukan orang yang suka sembarangan. Pasti ada sesuatu yang kita lakukan yang menyakiti orang lain. Jika salah, harus diakui. Apakah kita harus berdiri tegak saat dipukul, Tuan Liu? Ini seharusnya urusan keluarga kami, kan? Kamu ikut campur di sini. Takutnya kurang tepat. Terlalu berlebihan. Tapi saat kalian mengusir ibuku dari rumah, kalian tidak berpikir itu berlebihan. Saat melaksanakan hukum keluarga, apakah itu tidak berlebihan? Saat kalian mengusir ibu dan aku dari keluarga Qin, apakah itu juga tidak berlebihan? Ayo. Kalau bukan karena ayahku dan kakekku. Keluarga Qin sekarang sudah tidak bisa diwariskan lagi.
Xiao Hao, sebelumnya kami telah menyakiti kalian. Apa yang harus kau lakukan agar tidak mengejar kami? Kami semua akan memenuhi janjimu. Ini sangat mudah. Mulai sekarang. Segala hal besar dan kecil di keluarga Qin. Pada saat itu, saya yang membuat keputusan. Direktur keluarga Qin, posisi presiden juga dijabat oleh ibu saya. Ah. Sepertinya paman dan bibi saya tidak setuju. Bagaimana menurutmu? Apakah keluarga Qin akan memberikan bagian ini kepadamu? Bagaimana, Liu Zong, apa pendapatmu? Tidak ada pendapat, tidak ada pendapat. Yang terbaik adalah jika aku seorang demokrat. Oh, sepupuku juga bukanlah setan apa-apa. Bukankah begitu kakak pertama dan kedua? Besok bodoh Niu akan minta kalian semua di grup keuangan menandatangani kontrak dan mengirimkannya. Jangan biarkan pamanku yang pertama dan kedua lelah. Baik. Jangan biarkan pamanku yang pertama dan kedua lelah ya. Sebelum aku pulang, mintalah pamanku dan ayahku untuk tidur bersama. Sekarang saya ingin pergi untuk menghormati paman. Itu seharusnya, itu seharusnya. Bagaimana kalau biarkan Suelan membawamu pergi? Tidak perlu. Ibu saya seharusnya sangat lelah. Lebih baik saya pergi bersama paman dan bibi saya. Saya pergi menyetir. Bodoh. Kamu kembalikan cincin itu padaku. Lagi pula aku masih kecil. Terima kasih, Liu Zong. Terima kasih, Xiao Hao. Terima kasih, aku ikut denganmu. Hanya saja ada urusan. Saya masih bisa mendapatkan perhatian. Ibu. Tenang saja. Mulai sekarang, lihat siapa yang masih harus pergi. Masih ada orang yang memberimu, tidak boleh membantah. Biarkan mereka pergi tanpa mati. Paman besar, paman kedua, siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan apa ini? Xiao Hao, untuk hal-hal kecil ini katakan perlahan. Aku tidak suka mengatakan hal-hal kecil perlahan. Mengapa kakek dan bapakku akan bertemu lagi? Bukan di makam keluarga Qin. Xiao Hao, urusan ini dilakukan oleh keluarga Zhu. Kami tidak memiliki bukti. Mereka bahkan mengancam kami untuk tidak memindahkan makam. Kamu tahu kekuatan keluarga Zhu. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana tidak bisa berbuat apa-apa? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Tidak ada hubungannya dengan kami sama sekali, Paman. Kenapa panik? Tidak ada masalah. Aku tidak bilang masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Lucu ya? Tidak lucu. Tidak lucu, jika aku menemukan bahwa ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku akan membuatmu istirahat seumur hidup. Ayah, kakek pasti akan membuat Rujia membayar. Keluargamu. Aku dan kakak akan memberikan tip kepada kakek dan ayahmu. Membayarmu ya? Aku pulang dulu. Kakak menungguku di bawah sana. Ah, tidak perlu repot. Bagaimana kalau terus seperti ini, pasti akan ketahuan. Lagian, kita takut apa, karena dia didukung oleh grup Bai Hua. Itu adalah CEO baru, Yuan King. Jika mereka hilang, perusahaan bunga putih juga tidak bisa berbuat apa-apa pada kita. Kau maksudnya? Apa? Pemuda bau busuk itu cukup waspada ya naik ke mobil. Apa yang kau lakukan, Tian Yun, kau tahu? Kau maksudnya? Kakek Laosan, mengapa kau dan anakmu terus-menerus melawan orang lain? IQ. Kita sudah berjalan sepanjang malam, bodoh. Pasti kau tidak pernah berolahraga. Kualitas diri begitu rendah. Apakah kau manusia normal? Siapa yang tidak lelah berjalan di malam hari? Kenapa kamu tidak membiarkan saya menyetir? Kamu seorang pemula yang baru saja mendapatkan SIM. Menyetir di jalan pegunungan. Maaf, saya masih ingin muntah. Dan bisa tidak kamu berhenti memanggil saya bodoh? Baiklah, kalau begitu saya akan memanggilmu saudara. Karena sudah datang. Jangan bergetar seperti itu. Ada hal yang harus dibicarakan secara terbuka.
Saudaraku, sejak kau sudah datang, jangan ragu-ragu. Ada hal yang harus dibicarakan secara langsung. Dengan siapa kamu berbicara di tengah hujan musim semi ini, Luo Ge? Kau masih memiliki sedikit kemampuan. Tak heran majikan mengeluarkan banyak uang untuk meminta bantuan perusahaan kita. Tidak disangka ternyata cukup berharga. Tapi menghabiskan begitu banyak uang untuk orang sepertimu. Sial, majikanmu itu benar-benar bodoh sekali. Sial. Sepertinya aku ingin nyawamu. Pisang sembunyi dengan baik. Kamu sungguh tak tahu malu. Kamu adalah orang selatan. Bagus sekali. Di kehidupan berikutnya, jangan tanya lagi. Ayo. Mari kita berangkat. Qin Hao, ada apa denganmu? Jangan buat aku takut, ya. Bocah ini. Tuhan saja tidak melindungimu. Kalau kamu lebih lambat, 2 detik lagi, mungkin aku sudah bertemu Yama. Tenang saja. Kamu mati, gadis kecil ini harus berpikir baik-baik. Bunuh kamu, Zi Hao. Sekedar berbuat baik, bantu sedikit ya. Ini apa dunia ini? Kenapa orang baik harus dapat sabetan pisau? Ingin membunuhku? Tidak semudah itu, lihat dirimu sendiri dulu. Ini apa sih hukumnya? Hukumnya yang bisa merenggut nyawa. Qin Hao, ada apa denganmu? Jangan bikin aku takut ya. Kenapa ini panas banget? Kamu, jangan-jangan kamu makan obat. Apa yang harus dilakukan? Tidak ada ambulans yang bisa dipanggil di sekitar sini. Baiklah, maka beri aku antidotnya. Pergi saja, Beobao. Ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja kan? Jangan mati, Beobao. Mari kita pergi dari sini sekarang. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Sepertinya paman besar dan paman kedua kita sudah tidak sabar lagi. Apa paman besar dan paman kedua kita? Mengapa mereka? Saat ini tidak ada yang lain selain mereka yang bisa melakukan hal seperti ini. Benar-benar tidak lebih baik dari binatang. Tidak membiarkan keluarga mereka sendiri terlepas. Kamu belum melihatnya saat kita berziarah tadi. Kakek dan ayahku. Pasti mereka sudah saling memiliki perasaan. Lalu sekarang bagaimana? Kakak. Tolong atur beberapa orang untukku. Masalah ini akan aku putuskan sendiri. Bodoh. Tadi takut atau tidak? Tidak takut. Bohong. Kamu lihat, aku bahkan takut. Bibi. Ada orang dari grup Baihua yang ingin mengundang Anda. Grup Baihua. Siapa yang mengorganisirnya? Ini tidak jelas. Mereka sepertinya juga mengundang. Siapa yang diundang? Cepat katakan. Jangan berbicara ragu-ragu. Lalu mereka juga mengundang Tuan Besar. Apa mungkin ini sudah terlalu cepat terungkap?
Seharusnya kamu tahu. Tidak ada, ku dengar anak itu kembali ke kota Yun. Tapi tidak mendapatkan kabar dari Yun Fei. Sepertinya tidak berhasil. Lalu bagaimana dengan grup Baihua? Pasti mereka juga tidak bisa menemukan orang kepala tanpa pemimpin. Baru bangun. Kamu ingin menerima Qin? Bermimpi. Ah, panggil seseorang, bawa kakak tertua ke sini. Aku ada sesuatu yang ingin kubicar padanya. Halo. Mulai dari langit dan tumbuh bersama dalam harmoni. Bawa lebih banyak saudara. Tanya dengan jelas, lalu langsung kubur saja. Aku bilang, Nona Le sudah bilang berapa kali padamu. Saat ada yang mengetuk pintu, pastikan dulu kenal atau tidak sebelum membuka. Kalau bukan karena takut grup Tian Yuan menangkapmu, aku tebak benar. Sudah tahu, sudah tahu. Kau bukan mau pergi ke rumah Zhu untuk menagih utang? Iya, pergi ke rumah Zhu. Menagih utang. Tuan, hari ini tuan muda kami menikah, tanpa undangan. Maaf, tidak bisa dilayani. Sekarang, bisa bertemu saya. Kenapa kamu peduli? Kakek Qin Hao. Tongkatnya sudah masuk. Kamu mau yang mana? Kakek Qin Hao akan memberimu. Hei, ini sudah jadi. Anak ini tidak melihat. Berani datang mengacau di rumah Zhu. Orang-orang, usir dia dari sini. Kamu kasih aku makan apa sih? Aku makan coklat. Orang-orang, tangkap dia. Aku di mana? Ah, ah, kau tunjukkan padaku. Sihir apa ini? Bukankah hari ini adalah pernikahan besar babi? Aku ingin kau menampilkan sebuah pertunjukan. Ah, kau juga lakukan. Apa yang kau lakukan? Merusak moral, iya. Saya juga tidak mau. Saya tidak tahu apa yang saya makan bersamamu. Tubuh saya tidak bisa dikendalikan. Anda berani juga. Anda berani datang. Anda berani juga. Berani datang ke rumah Zhu untuk berbuat semena-mena. Anjing tua Zhu. Kakek ini bukan hanya berani. Hutang darah 3 tahun lalu adalah metodenya. Ayah, mari menyelamatkan aku dulu. Cukup. Aku tidak perlu diselamatkan oleh ayahku. Aku tidak bisa menahannya lagi. Cukup. Pergilah. Tidak bisa mati. Sekarang saja pergilah. Atau kau akan kutendang mati. Nenek moyangku. Aku tidak tahu.
Kamu mengandalkan apa untuk menagih hutang darah dahulu? Aku Zhou, orang baik, kepala ada di Xiangsheng. Kamu harus punya kata sandi. Baiklah. Kalau begitu, aku coba. Zhu Laogo, bawa anakmu yang tidak berguna itu, cepat pergi. Panggil semua pelindungmu keluar. Aku akan mengalahkan semuanya. Zhu Laogao. Pertama bunuh kakekku, kemudian bunuh ayahku. Hari ini aku akan membuat kalian semua berpisah. Semua jawab. Keluargaku akan bersatu. Hari ini meminta bantuan kalian berempat. Hari ini selesai. Saya Zhu bersedia memberikan perusahaan dan 4 orang yang berat. Terima kasih. Anak muda. Keempat orang ini adalah pembunuh kelas A dari Tianyun. Jangan takut, saya akan membuat paman besar dan paman kedua Anda menguburkan Anda dan suami lama Anda bersama-sama untuk mencari kematian. Berhati-hatilah, anak muda ini mungkin menggunakan sihir simbol. Saya ingin memberinya kesempatan menggunakan simbol HMPH. Swasta. Sepanjang hari memukulmu, akhirnya dicongkel matanya oleh burung. Ini mungkin adalah kenyataan. Ayahmu ingin kau mati. Kau tidak punya kesempatan untuk bertemu kakakmu yang kedua. Besok ada buku apa? Buku jumlah. Anak muda, ada baiknya kau sabar menemaniku. Ah, situasi. Kau ini siapa? Berani berbuat sesuka hati di sini. Bos Su bukanlah orang sepertiku. Anak ini sama sekali tidak selevel dengan kita. Lebih baik kau telepon saja itu. Jangan ragu lagi, kalau tidak kita tidak akan bisa pergi. Ah, kau tahu, pembunuh keluarga Zhu ini adalah saya. Anak muda, tunggulah. Saat tokoh besar itu datang, kau pasti mati. Lalu bagaimana dengan kalian? Aku sudah tidak sabar lagi bermain dengan kalian. Ming Hao, jangan berlebihan. Tunggu sampai orang dewasa itu datang, kau akan merasakan akibatnya. Orang-orang seperti kalian, pembunuh telur busuk yang payah. Orang dewasa itu juga tidak lebih baik. Kami belajar bermain, aku tidak memiliki keluhan terhadapmu, tapi kamu tidak bisa menghina orang itu. Siapa orang itu? Sampai-sampai kalian melapor seperti ini. Siapa Wei Daren itu? Hingga membuat kalian melapor seperti ini. Dia memang pantas disebut berkepala tanduk. Sangat baik. Sudah datang. Ayo langsung ke intinya. Tuan muda tidak punya kesabaran. Mulai sekarang. Setiap menit berlalu. Aku akan mematahkan satu kaki dari salah satu dari mereka. Lalu ke lengan. Lalu ke anggota tubuh. Terakhir. Kalian lebih baik berdoa agar orang besar itu datang lebih awal. Kalau tidak. Kalau tidak. Orang besar itu membunuh 3 pembunuh kelas A perusahaan. Kau harus menghukumnya dengan baik. Berani. Berani begitu memandangku. Dia yang membunuh 3 pembunuh profesional kelas A perusahaan kita. Kau harus menghukumnya dengan baik. Berani. Begitu berani memandangku. Kau tidak mau matamu?
Menarik. Aku akan lepaskan kacamataku. Biarkan kamu lihat dengan baik. Senior. Senior. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Bocah nakal hanya tahu omong kosong. Kamu sudah tinggi. Xiao Hao. Katakan pada senior. Mengapa orang-orang dari keluarga Zhou mengganggu kamu? Xiao Hao. Beritahu kakak. Mengapa orang-orang dari keluarga Zhou mengganggu kamu? Tuan, ini adalah kesalahpahaman. Semua ini adalah kesalahpahaman. Yun Xian, ini adalah kesalahpahaman. Tuan. Semua ini salah paham, benar kan, saya? Kami hanya tahu tentang konflik. Kami tidak pernah tahu tentang utang darah. Binatang. Qin Hao. Aku ingin sekali mengoyak tubuhmu. Benar, kamu dan ayahmu adalah orang yang aku suruh dibunuh. Bangunan ini seketika berubah menjadi 2 atau 3. Tahu seumur hidup tidak akan mati. Tidak bisa lepas dari hubungan dengan negara besar dan negara kecil. Ada seorang wanita. Wanita hina ini, Tian Nugongxi pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Bunuh aku saja, biarkan aku mati. Aku tidak akan membiarkanmu pergi meski aku mati. Bagaimana aku berani membunuhmu? Sayang. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Apakah kau sudah memaafkanku, Tuan? Terima kasih, terima kasih. Dimarahi. Kamu begitu menjijikkan. Dihabisi. Dihabisi. Tidak bisa makan. Wei Hao. Sekarang aku memberimu kesempatan. Agar kamu sekarang. Kalau tidak, kalian semua segera datang. Kumpul di sini. Kumpul. Akan berakhir buruk. Ah. Ah. Maaf. Maaf. Saya masih ingin hidup. Kamu telah membantuku begitu banyak. Tolong bantu saya sekali lagi. Baiklah, cukup banyak. Mari wawancara saya sekali lagi. Hahaha. Qin Shao, kamu, bagaimana kalau begini? Kamu bisa mengampuniku, kan? Tentu saja aku tidak akan mempermainkanmu. Tapi mulai sekarang, aku akan membuatmu tidak punya uang sepeser pun. Agar kamu tidak bisa melupakan ini seumur hidupmu, Ibu. Ibu menertawakan, Ibu menertawakan, Ibu menertawakan. Sisikin sudah selesai ditangani. Semua berjalan lancar saat ayahmu dan kakekmu pergi. Benar. Jadi kamu datang ke sini untuk menangani masalah ini. Baik, saya mengerti.
Dunia. Maaf, kakak, saya membuatmu tertawa. Bocah nakal. Kenapa tidak membiarkan kakak membantumu? Bukankah saya khawatir kakak akan lelah? Saudari, pergi. Saudara, saya traktir Anda makan besar. Guru sudah menyerahkan semua kepada saya. Guru memang sangat berpihak. Saya sudah turun gunung begitu lama, baru dapat posisi kecil. Tapi kamu, baru turun langsung ke puncak kehidupan. Tidak bisa, hari ini saya harus traktir kamu dengan baik. Baiklah, tidak akan pulang sebelum mabuk, ayo. Bagaimana? Adik, bagaimana dengan pesta makan besar ini? Apakah kamu puas? Saya sangat puas. Kalau puas, kenapa kamu masih mengetuk? Hai, Kak Hai, bisa tidak jangan mengetuk saya? Baik-baik, anak sudah besar. Tidak ribut lagi ya, baik. Saudari senior, mengapa kau menjadi pemimpin di organisasi pembunuh? Sebelumnya, bukankah kau selalu bilang di surat bahwa kau bekerja di perusahaan? Organisasi pembunuh ini secara permukaan adalah sebuah perusahaan. Namun aku tidak ingin membuatmu dan singa khawatir, jadi aku tidak menyebutkannya. Saya sebelumnya pernah bertarung dengan senior Anda. Sepertinya mereka semua dari luar keluarga kita. Xiao Hao, apakah kamu pernah mendengar tentang semut nantian yang berpindah ke timur? Aku. Xiao Hao, apakah kamu pernah mendengar tentang semut nantian? Atau seribu wajah utara? Bagaimana mungkin melawan perintah? Mengapa kamu dikirim untuk menjaga keluarga Zhou? Tahukah kamu cara terburuk untuk mengkhianati perusahaan? Kau bahkan berani memilih pria tampan. Bagaimana? Tidak menerima perusahaanmu? Kami tetap di sini. Lalu apa? Aku benar-benar yakin dan pasti. Apapun kemampuannya. Tante, aku akan terus melanjutkan. Benarkah dia merasa dirinya penting? Baik. Tunggu saja, perusahaan pasti akan membuatmu ingin mati. Dibandingkan hidup. Baik. Kamu baik-baik saja. Tunggu saja, perusahaan pasti akan membuatmu ingin mati. Dibandingkan hidup. Lucky. Kau dengarkan baik-baik apa yang ada padamu. Dengarkan dengan baik, keluarga Zhu sudah saya hancurkan. Lucky adalah kakak saya. Jika kau berani berbuat jahat padanya, saya tidak segan untuk menghancurkan perusahaanmu juga. Iya. Ingat namaku. Namanya Qian Sitao. Kakak datang. Mari kita lanjutkan makan. Aduh, Xiao Hao kita. Kapan jadi segeram ini? Kakak. Bisakah tidak ada di depan mataku? Kamu sangat menarik. Aku tidak peduli siapa kamu, Lucky. Kau dengar baik-baik. Aku menghargai statusmu sebagai senior di perusahaan ini. Sebenarnya, aku tidak ingin melakukan ini. Namun, sepertinya aku harus menggunakan hal ini sekarang. Ah ah. Senior. Apa yang terjadi, senior? Apa yang terjadi?
Kode rahasia Sun Wukong, serangan besar tiba-tiba. Tolong ambil cangkirku, Kak. Baik. Senior, kediaman ini hanya bisa membuatmu sadar. Sekarang aku akan menggunakan metode struktur Sakura yang diajarkan guruku untuk membantumu mengingatnya. Kamu harus mengikuti gerakanku. Kakak, ayo main seri. Kakak, serahkan padaku. Adik, 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 ada apa denganmu? Kuharap kakak tidak takut. Kalau terus dipukul seperti ini, aku akan mati karena tamparanmu. Aku masih belum tahu tentangmu. Kau adalah jenius di sekte Qianji kita. 5 keajaiban Qianji telah kau lukai dengan parah. Kau bisa mati, tapi dia tidak bisa. Eh, oh, adik kecil kita ini beruntung sekali ya. Saudari senior, jangan lagi mengolok-olok saya. Dia ini adalah presiden dari grup bunga. Dia benar-benar orang besar. Saya hanya anjing kecil desa. Bagaimana mungkin saya pantas untuk dia? Cantik, apa yang kau bicarakan? Saya akan membuka kamar di sebelah lagi. Ah, saudara junior, apakah tampan? Tampan. Aku punya sesuatu untuk membalutmu. Karena ini Zimo, tidak apa-apa, Xiao Hao, jangan khawatir. Cacing betina ini begitu penakut. Cacing sutra ada di tubuhmu, maka cacing betina seharusnya ada di tangannya. Ibu serangga tidak mati, nyawamu selalu di tangan orang lain. Saudari senior, di mana perusahaan Tian Yuan? Bagaimana caranya? Cukup ke sini untuk masuk. Saudari senior baik-baik saja, kau jangan mengambil risiko untukku. Kamu masih punya ibu. Kakak hanya tersisa kamu dan guru sebagai keluarga. Kakak, aku tidak mengizinkan siapapun yang membahayakan orang-orang di sekitarku. Baik itu kamu, guru, atau ibuku. Selama itu membahayakan keluargaku, aku pasti akan turun tangan secara langsung. Mengambil utang. Datang adalah senior saya, di mana perusahaan Yun hari itu. Saya ingin mereka tahu. Ada beberapa hal yang tidak saya ketahui. Tempat sarang mereka ada di Cuncao. Kamu harus berhati-hati jika pergi. Dia benar-benar mengatakannya begitu, ya, dan bawahan juga menggunakan sebagian yang kamu berikan. Sepertinya belum ada yang mulai. Harus. Cacing akan menghisap habis.
Maksudku, saudara murid Lucky. Saudara murid Lucky, aku datang untuk menghadapimu. Lucky sudah menuliskan ini. Siapa? Nona Lu, Tuan Qin menyuruh saya untuk mengantar Anda kembali ke Yuncheng. Xiao Hao yang memanggil kalian, benar. Kamu, siapa bos kalian? Aneh. Kua menunjukkan itu adalah angin selatan Chuo Cerik. Mengapa perusahaan Tianyun berada di utara? Api tidak mencapai Zisui. Sangat buruk. Apakah perjalanan ini benar-benar penuh bahaya? Paman muda, apakah kamu masih akan pergi? Jika tidak, segera bayar. Pak Supir. Apa yang ada di selatan Spring City? Bos, kamu dari luar kota ya? Di selatan kota ini hanya ada gudang tua dan pabrik rusak. Dengar-dengar, perusahaan Tianyun membeli tanah ini beberapa tahun yang lalu untuk mengembangkan real estate. Sebaiknya kamu pergi ke selatan kota. Ternyata semua ini hanya karena seorang wanita sialan. Dia datang dan mengomel di telepon dengan sangat marah. Hari ini aku hanya ingin merasakannya. Aku seperti hidup dalam penderitaan. Kedatangan Tuan Qin sungguh membuat para penggemar bersinar. Ini benar-benar membuat para penggemar merasa terhormat. Kamu itu yang ditelepon, ya? Ditelepon? Apa yang terburu-buru? Apa yang perlu dikhawatirkan? Apa yang kamu katakan? Segera bawa Tuan Zensi. Kenapa terburu-buru? Aku sudah menyiapkan teh untukmu. Hahaha. Aku harus bilang bahwa kamu berani tapi tidak cerdas. Aku seharusnya bilang bahwa cangkir teh ini sudah aku buat sejak lama. Dibuat langsung oleh Tuan Yun Xiao. Bagaimana rasanya? Tidak enak, kan? Tenang saja, tidak akan cepat. Aku akan menyiksamu dengan baik. Hahaha. Apakah saya harus bilang kamu berani? Atau seharusnya saya bilang kamu bodoh? Demi seorang wanita. Hahaha. Kamu mempertaruhkan nyawamu sendiri. Ikat dia untukku. Saya juga akan membawanya untuk menemui Tuan Yun Xiao. Luci ah. Katakanlah padaku. Ini adalah anugerah dari Buddha untukmu. Apa kamu tidak merasa cukup? Kau, adik kecil, masih ada sedikit urusan. Yun Xiao, kau orang yang rendah hati. Mengatakan bahwa cincin itu adalah simbol identitas perusahaan. Tapi sebenarnya kau menjatuhkan kutukan pada semua orang di perusahaan.
Pemuda-muda. Situasi sudah terjadi, dan juga telah mengonsumsi insting yang Anda racik. Binatang itu memang memiliki kemampuan luar biasa. Aktorannya juga sama-sama teliti. Bagaimana? Bagaimana dia bisa diam? Benda yang tidak berguna, tidak terlihat kalau dia keracunan batu bara. Saya jelas-jelas melihat dia meminumnya. Kapan dia belajar untuk menentang tuannya? Ah, saya tidak punya waktu untuk bermain drama apapun dengan kalian sekarang. Bisa atau tidak? Pertama-tama perkenalkan diri Anda. Nama saya Yun Xiao. Asalkan memberikan yang saya inginkan. Saya tentu juga akan memberikan yang Anda inginkan. Apa yang kau inginkan? Wuxia. Nabi Wuxia. Jangan marah begitu saja, hai binatang. Lebih baik, ku beri kau hadiah. Senior Sister. Qin, jika kau begitu saja meloncat ke sana, saya tidak bisa menjamin apakah racun dalam tubuh kakakmu akan menyerang. Seorang pengecut. Saya beritahu kamu. Jika kamu berani menyerang saya, setengah dari dunia ini pasti akan membuatmu hancur lebur. Hahaha. Kenapa kamu begitu galak? Kamu menatap saya seperti itu. Aku benar-benar sangat gugup. Aku tidak bisa menjamin, kalau aku melakukan kesalahan, racun ini jatuh ke tubuh kakakmu. Itu bisa menjadi masalah. Hahaha. Sebenarnya mau bagaimana? Pertama, saya ingin mendapatkan buku rahasia dari 5 keajaiban. Kedua, saya ingin kamu memakai cincin ini. Jika 2 hal ini tercapai, saya akan membebaskanmu. Jika 2 hal ini tercapai, saya akan membebaskanmu. Saya beritahu kamu. Semoga saya dilindungi, dunia ini aman dan damai. Jika tidak, saya akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Energi membunuh yang sangat besar. Namun, saya adalah orang yang cukup penyayang. Jika orang lain mengancam saya tidak akan melakukan apa-apa padanya. Sebaliknya, saya justru akan memberinya hadiah. Saudara siswa, aku akan memberikan hadiah kepadamu. Berbicara dengan seniormu itu. Kalau tidak, mungkin nanti tidak ada kesempatan lagi. Adik ipar. Cepat pergi, jangan pedulikan aku, cepat pergi. Ah. Shao Qin. Ini juga untuk kebaikanmu. Lagi pula jarak menciptakan keindahan. Kamu setuju kan? Iya. Hahaha. Kakak, aku tidak akan pergi. Dulu di gunung, aku sudah bilang padamu, aku pasti akan mendukungmu. Selama aku masih bernafas, aku pasti akan menyelamatkanmu. Siapa yang meminta perlindunganmu? Jangan sok perhatian, pergi saja. Aku tidak akan pergi. Aku ingin membuatmu kesal. Siapa yang membuatmu terus-menerus menggangguku di gunung? Aku percaya padamu. Suka. Harus percaya padamu seumur hidup. Pergi. Pergi. Kau brengsek. Sangat menyentuh. Menyentuh sekali. Bikin aku jadi agak terlihat seperti penjahat. Hahaha. Semua sudah dibicarakan, mari kita bicarakan hal yang serius. Syarat yang saya ajukan harus dipenuhi. Semua kata-kata sudah diucapkan, sangat normal, syarat yang saya ajukan harus tercapai. Saya bisa mengenakan cincin di tangan. Tetapi saya tidak mungkin memberikan 5.000 emas. Kamu.
Apakah kamu pikir sekarang kamu pasti bisa bernegosiasi denganku? Kalimat satu keping emas adalah milik keluarga guru, bukan milikku sendiri. Jika kamu memintaku untuk menentang keluarga guru, meskipun itu adalah saudari kelas aku, dia pasti tidak akan. Benar. Aku juga orang yang mengerti situasi. Bagaimana kalau begini? Aku tidak mau semua yang berkaitan dengan Xuanji Wujue. Kau hanya berikan aku metode San Jue. Kenapa kau mau metode San Jue? Kesabaranku ada batasnya. Pikirkan baik-baik sebelum bertanya. Hahaha. Aku mengira seperti apa pewaris Qianji itu. Ternyata hanya seorang yang sedikit berbakat saja. Ayah, saya bisa membantumu menulis resep kuno, tapi kamu harus mengatasi racunnya terlebih dahulu. Hahaha, Qin Hao, oh Qin Hao. Apa gunanya siasat yang cerdik? Apa gunanya racun api surga? Selama kamu memiliki kelemahan di tangan saya. Hari ini kamu akan kalah oleh saya. Saya bisa membantumu menyingkirkan senjata bersih. Namun, kamu harus terlebih dahulu menyelesaikan racun pada perempuan guru senior saya. Setelah itu, saya akan membantumu menulis si Jiao Wujue. Atau sebaliknya, kamu bunuh perempuan guru kelima terlebih dahulu, lalu bunuh dirimu sendiri. Mari kita main-main, jangan katakan. Sekarang sudah datang. Sekarang mereka sudah datang. Mereka sudah tiba. Master, datanglah. Hari Minggu, apakah saya masih ada urusan? Kita bisa menggunakan kemampuan kita sendiri. Sebagai untuk saya. Dia sangat ingin aku terus hidup di bawah kendalinya. Kalian berdua ngomong apa sih? Apakah kita harus melakukan transaksi ini? Dengan cara ini, pasti tidak rela melepaskan Qianji Guju. Ya sudah, kita harus mengambil risiko. Baiklah. Kalau begitu, semua orang juga jangan merasa nyaman. Bisa juga. Lepaskan. Kalau begitu, sebaiknya beritahu keluarga terlebih dahulu. Kamu. Baik. Hari ini kita begini. Dan orang tua itu, yang mati sebelumnya, adalah orang yang tepat. Kalau kamu biarkan dia tahu, saya kira dia tidak akan bisa menahan amarahnya terhadap anaknya. Sisa hidup. Kita harus bagaimana? Janji apa? Janji padanya. Kalau begitu, apakah semua yang kita lakukan menjadi sia-sia? Sekarang kita berada dalam situasi sulit. Apakah kamu ingin mengubur orang di dalam ikan? Saya tidak mau. Kamu bilang apa? Sekarang ini sulit mundur. Kamu mau menguburkan perempuan bodoh itu. Saya tidak mau. Nomor 7 ya. Tapi saya hanya bisa memotongnya setengah saja. Apa yang kamu katakan? Kau bicara. Aku maksudnya. Tunggu sampai aku dapatkan Baroness Thousand Gold. Lalu aku bubar mereka. Setelah itu kita berdua pergi dengan aman. Lalu bubar. Bagaimana menurutmu? Terima kasih. Pasar sayur masih saja tawar-menawar. Lalu apa yang didonasikan? Yang lain tidak ada. Ciao ciao. Cepat pergi, tidak ada waktu. Aku sudah menukarkan nyawamu dengan 1000 emas dan 5 keajaiban. Sudahlah, jangan banyak bicara. Hal yang serius. Mengapa harus takut padamu? Sekali mengajar, sekali membakar.
Para menteri tidak boleh pergi tanpa perbandingan. Begitu masuk jendela, Star-Lord Sen Zixun Kau main-main dengan saya. Pemimpin penjaga, Yun Xiao sedang berbahaya. Mohon bantuannya. Bukankah Yun Xiao ada di perusahaannya? Bahaya apa yang bisa terjadi? Saat ini ceritanya panjang. Tunggu Anda datang. Saya akan menjelaskan perlahan. Saya sekarang sedang menyiapkan untuk membudidayakan tulang baru. Mana ada waktu untuk datang? Beast Cloud sekarang sudah mendapatkan 5 keajaiban Qianji, dan telah membudidayakan tulang Qianlian. Apa itu tulang Qilian? Dan juga 5 keajaiban Qianji. Saya segera datang. Baiklah. Halo, tuan rumah. Apakah Anda sekarang dalam bahaya? Oh, saya mengerti. Jadi, Anda selalu pergi ke toilet dengan baik. Ingin menyembuhkan penyakit Anda. Siapa itu? Begitu berani. Harus membiarkanmu mengelola perusahaan. Membiarkanmu menikahi orang yang kejam seperti ini. Terima kasih, senior. Terima kasih, senior. Apa contoh buruk yang kau buat ini? Buruk. Bukankah penjahat 6 tahun yang lalu seperti ini juga? Cukup. Ayo pergi. Guru masih memuja kamu belum pergi. Sisa kamu ini hamba memang setia, Qin Hao. Cepat lepaskan aku satu titah, kemudian serahkan Qianji Wuju. Tuan Qianji Wudu. Teman kecil ini adalah murid dari Jalan Tiangji. Kamu mengenal guruku? Saudara. Berkumpul itu berkumpul. Jangan ada yang menggantung. Junior ini penakut. Takut tangan kecil ini bergetar. Nanti murid kesayangan menyelamatkan nyawa. Saudara muda, jangan panik. Saya akan pindahkan mesin kepada gurumu. Tetapi lama tidak bertemu. Hanya karena 2 tahun ini tidak berinteraksi. Tidak pernah mendengar guruku menyebutnya. Tamu tua, kurangi pembicaraan yang tidak penting. Sekarang kamu datang dengan keras kepala, adalah untuk menjelaskan dirimu sendiri. Muridku, ku dengar kau telah menumbuhkan tulang lidi merah. Masih oke. Maafkan saya, Tuan Muda, ini terjadi karena bawahan tidak mampu, sehingga harus menggunakan cara terakhir ini. Mohon izinkan saya mengirim penghibur.